Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini berisi tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1A6 calon guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nani Iriani Barmawi, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Kota Ternate. Profil Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahir Ki Hajar Dewantara dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau opvoeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai pamong. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Namun, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dasar pendidikan anak salah satunya berhubungan dengan kodrat alam atau lingkungan di mana anak itu berada,
Maka salah satu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang dapat kami terapkan di sekolah, di mana pendidikan yang berpihak pada siswa dan berhubungan dengan alam adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Kearifan lokal merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu kearifan lokal yang dapat dijadikan sumber belajar adalah pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah kita. Misalnya di daerah kami ada pohon kayu manis, pohon pala, atau pohon cengkeh. Buah pala misalnya, dalam mata pelajaran prakarya, buah pala dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat manisan. Dan untuk mata pelajaran lainnya yang relevan, misalnya ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, serta IPS. Contoh buah pala yang menjadi sumber belajar adalah salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam di Kota Ternate. Tujuan memanfaatkan buah pala sebagai manisan ini yaitu untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungan di mana ia berada. Selain menjadi sumber belajar, kegiatan mengolah buah pala menjadi manisan juga dapat menumbuhkan nilai karakter. Nilai karakter yang muncul dari kegiatan ini adalah nilai kerjasama, tanggung jawab, kreatif, mandiri, dan peduli lingkungan. Selain buah-buahan yang ada di daerah, sumber belajar lainnya berdasarkan kearifan lokal adalah permainan tradisional. Misalnya, di daerah kami ada permainan cenge-cenge, permainan congklak, leng-kalileng, atau permainan bakiak. Permainan cenge-cenge misalnya, dalam mata pelajaran matematika dapat digunakan sebagai metode untuk memperkenalkan siswa terhadap bangun datar. Dan untuk mata pelajaran lainnya yang relevan, misalnya penjaskes dan bahasa Indonesia. Permainan cenge-cenge ini digunakan sebagai sumber belajar karena menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah adalah taman bermain. Oleh karenanya, proses pembelajaran harus menyenangkan dengan bermain sambil belajar, menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti, memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi dan berinovasi. Sedangkan nilai-nilai karakter yang muncul dari permainan cenge-cenge ini adalah kerjasama, tanggung jawab, disiplin, mandiri, serta kreatif. Demikian demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.